Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'al irtifa'a wal ifada wal istifada wa as-sala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair wa ibtiga wajhi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, kita dapat dikumpulkan lagi pada malam hari ini yang insya Allah diberi kesempatan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin telah kita bahas pembahasan Toharo. Kemarin hadas kecil sudah, tinggal sekarang saya akan melanjutkan tentang pembahasan hadas besar. Adapun kemarin hadas kecil, kapan terjadinya hadas kecil itu? Ya, memegang kemaluan contohnya salah satunya. Terus memegang kulit yang bukan mahram, bersentuhan. Sekarang pembahasan hadas besar. Kapan hadas besar terjadi? Hadas besar ini ada 6 dia. Ada 3 khusus perempuan dan 3 nih bisa perempuan bisa laki-laki. 3 pertama yang khusus perempuan itu apa? Al-haid. Yang pertama itu haid. Terus yang kedua an-nifas. Yang kedua itu darah nifas. Dan yang ketiga yaitu darah melahirkan, istihadah. Darah melahirkan, bukan istihadah. Terus yang keempat ihtilam, yaitu mimpi basah. Mimpi basah di sini bukan berarti mimpi-mimpi keluar begitu saja. Mimpi basah di sini dia mimpi jima, salah satunya mimpi jima. Bisa juga. Kalau dia tiba-tiba mimpi, contohnya tidak ada apa-apa dia mimpi, bisa jadi itu bukan mani. Bisa jadi itu yang keluar wadi atau madi. Adapun yang kelima yang menyebabkan mandi itu yang kelima yaitu khurujul zakar, yaitu masuknya kepala, seukuran kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Hanya seukuran kepala saja itu yang masuk, maka sudah mewajibkan mandi. Yang terakhir yang mewajibkan mandi bagi antara laki-laki sama perempuan ini yaitu al-maut, mati. Tapi bukan mandi sendiri, ini dimandiin ya. Terus ada juga pembahasan kemarin yang belum selesai itu tentang pembahasan mani, wadi sama madi. Adapun ciri-cirinya mani itu, qala al-Imam Nawawi, al-mani in kana min rajulin sahih, jika dia itu maninya orang yang sehat atau orang yang sehat, yaitu dia seperti berwarna abadus sahin, yaitu berwarna putih kental. Berwarna putih kental, yatadaffuk fi halin khurujihi daf'atan ba'da daf'in, yaitu keluarnya itu tersendat-sendat. Keluarnya tersendat-sendat dan juga keluarnya yahruju bisahwa, dengan bersamaan dengan syahwat ya. Ya yutladatu bi khurujiha, lezat keluarnya itu langsung plong kita, lezat begitu keluarnya. Fikih begini asik dia. Terus ya dalu bi khuruji ya agibu khuruji fatawurun, yaitu setelah keluar mani ini, kalau setelah keluar kita lemas biasanya. Lemas. Setelah itu baunya seperti tepung. Baunya seperti tepung. Ketika basah, ketika kering seperti putih telur. Kalau kering seperti putih telur. Terus sekarang yang misal begini. Terus kalau kita tidak menemukan ciri-ciri ini, terus apa yang keluar kalau begitu? Kalau ada pertanyaan seperti itu? Ya,
Bisa, ini ciri yang pertama tadi, keluar dengan syahwat serta mengakibatkan lemasnya tubuh. Baunya berupa bau tepung itu. Terus keluarnya secara bertahap. Kalau tidak terdapat ciri-ciri seperti ini, maka itu bukan mani dia. Maka itu bukan mani. Tapi tidak mungkin kalau kita tidak bisa bedakan antara mani sama madi ini, karena terlalu gampang. Yang selanjutnya yaitu madhi. Apa itu madhi? Yaitu air yang berwarna putih, lembek. Lembek ya? Bukan lembek. Ya, lengket. Keluar ketika dalam keadaan bersahwat tanpa diiringi syahwat, maksudnya dan tidak keluar secara bertahap. Tidak keluar secara bertahap dan tidak juga mengakibatkan lemasnya tubuh. Dia bisa terjadi ini ketika kecapean, mungkin ngangkat yang berat-berat, itu dia bisa keluar ini. Dan dia di sini dihukumi najis. Najis dia. Tapi tidak mewajibkan mandi ya. Najis di sini dia tidak mewajibkan mandi, tapi mewajibkan wudhu dan juga memercik sarung, misalnya pakai sarung atau celana, memercik sarung itu supaya hilang najisnya. Kalau mani beda halnya. Mani itu suci, cuman dia mewajibkan mandi. Mani itu. Terus yang ketiga yaitu wadi. Sama juga dia, adalah air yang berwarna putih, kental dan keruh. Lebih keruh dia. Dia ini tidak berbau. Dia biasa keluarnya setelah buang air kecil. Wadi ini. Makanya kita disunahkan setelah buang air kecil itu berdehem. Sunnah itu. Kalau perempuan, ciri-cirinya perempuan itu dia berwarna putih, cair. Ciri-cirinya perempuan itu, maninya perempuan. Terus sekarang kita lanjut saja kitab At-Taqriratu Sadidah, pembahasan tentang air. Babul ma. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma. Adapun ta'riful ma di sini, pengertian daripada air, yaitu huwa sa'ilun safaf latif, yaitu air yang cair, mengalir, air yang mengalir. Terus safaf latif. Safaf ini apa? Safaf, bening. Air yang mengalir, bening, latif, lembut. Yatalawanu bilauhil ina, dan dia ini, air ini bisa berubah-ubah dengan warnanya, tempatnya dia. Ini air. Dan yahlukullahu raya inda tanawulihi. Dia ini, dan Allah menciptakan rasa segar ketika orang meminumnya. Itu pengertian air. Yaitu air yang mengalir, air itu mengalir, bening ya, lembut, dan juga dia bisa berubah-ubah warna berdasarkan tempatnya. Yang selanjutnya aksamul miya, yaitu macam-macamnya air. Macam-macamnya air di situ aslinya ada 7. Aslinya ada 7. Salasa minas sama, 3 dari langit, wa arba minal ard, dan 4 daripada bumi. Apa saja 3 yang dari langit itu? Yaitu air miyaul matar, air hujan, wasal wal barat, yaitu air salju, dan air embun. Kalau air embun ini agak susah kita mau pakai berwudu ya, karena susah mengumpulin dia, air embun. Apa saja yang 4 daripada bumi? Yaitu miyaul bahar. Yang pertama air laut. Setelah air laut, air sumur. Setelah air sumur, air sungai.
kali. Setelah itu wal ain, dan mata air. Air-air ini yang bisa digunakan untuk bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Terus mana yang paling afdol antara air-air nanti ini, yaitu afdolul miya, afdolnya air itu nadhamaha ba'duhum faqal, dinadhamkan oleh muallif, afdolul miya ma'un kad naba bainal asabi nabiyul muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kausar fannail misra summa bakil anhar. Air yang paling afdol pertama yang ada di muka bumi ini yaitu adalah air yang keluar daripada sela-sela jarinya Nabi. Air yang keluar daripada sela-sela jarinya Nabi. Ini terjadi ketika peperangan, yang waktu itu para sahabat sudah mulai kehausan, mau sholat tidak ada air, maka di sini ditunjukkan mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perasaan kita coba kalau kita yang minum air dari sela jari-jarinya Nabi itu. Terus yang kedua yaitu air Zam-Zam, yalihul ma'u Zam-Zam. Air yang afdol kedua itu air Zam-Zam. Fal Kausar, kemudian Telaga Kausar. Telaga Kausar itu ketika kita telah melewati Sirat, sudah panas, sudah sudah dipanggang, sudah lewat. Setelah itu baru kita ketemu Telaga Kausar ini. Dikatakan orang yang sudah meminum Telaga Kausar ini, dia tidak akan pernah merasa kehausan selamanya. Terus ada pertanyaan, terus kalau kita makan di surga, kita minum di surga buat apa? Sudah kan kita sudah minum Telaga Kausar. Iya, karena di surga itu bukan tujuan, yaitu cuma syahwat, bukan diperlukan. Itu karena syahwat saja, ingin. Terus habis Telaga Kausar yaitu Fanel. Nil ini Sungai Nil di Mesir. Sungai Nil. Setelah Sungai Nil, sungai-sungai yang lain sudah ada. Sungai apa sih? Tidak tahu lagi. Mungkin untuk malam ini sedikit saja dulu ini yang bisa saya bahas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan dibahas yang lain, karena ini sangat panjang pembahasan air ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.